Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Santi Susilawati NIM J1B0180088. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah rancang bangun irigasi lahan kering. Materi pertama yaitu teknologi konservasi tanah mekanik. Konservasi tanah mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan yang ditujukan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Ada beberapa teknik konservasi dari tanah mekanik. Yang pertama teras, kedua teras tangga, teras bulut, teras kredit, teras individu, teras kebun, rorak, dan mulsa vertikal. Selanjutnya, teknologi konservasi air pada pertanian lahan kering. Prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat, sehingga tidak terjadi banjir yang merusak pada musim hujan dan kemarau, dan persediaan cukup air pada saat musim kemarau. Selanjutnya, konservasi air. Konservasi air meliputi yang pertama meningkatkan pemanfaatan dua komponen hidrologi dan air tanah. Yang kedua meningkatkan efisiensi pemakaian air irigasi menurut Arsyad tahun 2000. Pengelolaan air permukaan. 1. Pengendalian aliran permukaan, pemanenan air, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, pengelolaan tanah, penggunaan bahan penyumbat tanah dan penolak air, serta melapisi saluran air. Selanjutnya, pengelolaan air bawah permukaan tanah. Ada 3. Yang pertama, perbaikan drainase. Kedua, pengendalian perlokasi dan aliran bawah permukaan. Yang ketiga, perubahan struktur tanah lapisan bawah. Selanjutnya, teknologi konservasi air. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan masuknya air ke dalam tanah melalui infiltrasi dan pengisian kantong-kantong di daerah cekungan. Yang kedua, mengurangi kehilangan air melalui evaporasi. Efisiensi penggunaan air atau EPA. Banyaknya hasil yang didapat persatuan air yang digunakan yang dapat dinyatakan dalam kilogram bahan kering per meter kubik air. Dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama, mengurangi banyaknya air yang diberikan. Kedua, mengurangi kebocoran saluran irigasi. Kedua, meningkatkan produktivitas pergiliran pemberian air dan pembelaian air secara terputus. Selanjutnya, teknologi konservasi air. Ada 2. Teknik pemanenan air adalah tindakan menampung air hujan dan aliran permukaan untuk disalurkan ke tempat penampungan sementara atau tetap yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang diusahakan pada saat diperlukan. Manfaatnya yaitu untuk lahan yang tidak memiliki jaringan irigasi atau sumber bawah permukaan tanah. Selain dapat dimanfaatkan untuk pengairan, dapat juga digunakan untuk pemeliharaan ikan, rumah tangga, dan keperluan ternak. Teknologi pemanenan air dapat diperlukan dalam kawasan dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Kawasan beriklim kering atau semi kering. Lebih dari 4 bulan kering berturut-turut sepanjang tahun atau 3-4 bulan tanpa hujan sama sekali. Kedua, kawasan di mana produksi tanaman pangan terbatas karena rendahnya ketersediaan air dalam tanah. Ketiga, semua lahan berlereng atau bergelombang sampai berbukit dengan kondisi fisik tanah yang buruk sehingga tidak dapat menyimpan atau menahan air dalam waktu yang lama. Terakhir,
searah beriklim basah yang mempunyai periode krisis atau stres air. Selanjutnya, keuntungan pemanenan air. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan air bagi manusia, tanaman, dan ternak. Kedua, meningkatkan intensitas tanaman, produksi, pendapatan petani, dan produktivitas tenaga kerja petani. Tiga, mengurangi dan mencegah bahaya banjir dan sedimentasi. Keempat, menampung hasil sedimentasi yang dapat dikembalikan ke usaha tani. Selain keuntungannya, ada juga kerugian dari pemanenan air. Yang pertama, memerlukan tenaga kerja dan biaya untuk pembangunan serta pemeliharaan rutin. Dua, mengurangi luas lahan budidaya karena sebagian digunakan untuk pembuatan bangunan. Ketiga, memerlukan kerjasama di antara petani untuk pembuatan bangunan dan saluran pembuangan air atau SPA. Beberapa teknik pemanenan air. Yang pertama, saluran peresapan. Kedua, rorak. Tiga, embung. Dan empat, mulsa vertikal. Sifat fisik tanah terhadap erodibilitas tanah. Ada 3 macam, yaitu kepekaan tanah terhadap erosi, mudah tidaknya suatu tanah tererosi, dan mudah tidaknya suatu tanah untuk dihancurkan oleh kekuatan jatuhnya butir-butir hujan oleh kekuatan aliran permukaan. Proses erosi tanah juga ada 3, yaitu penghancuran agregat, pengangkutan partikel-partikel tanah, dan pengendapan partikel tanah. Bentuk dari erosi. Bentuk dari erosi ada 3 macam, yaitu erosi lembar, erosi alur, dan erosi parit. Erosi lembar meliputi pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari suatu permukaan bidang tanah. Yang kedua, menyumbai sedimen paling besar dibandingkan dengan bentuk erosi lainnya. Sedangkan erosi alur meliputi air terkonsentrasi dan mengalir pada tempat-tempat tertentu di permukaan tanah, sehingga proses penggerusan tanah banyak terjadi pada tempat tersebut yang kemudian membentuk alur-alur. Alur-alur tersebut akan hilang saat dilakukan pengolahan tanah atau penyiangan. Erosi parit. Erosi parit meliputi aliran permukaan dengan volume yang lebih besar terkonsentrasi pada cekungan, menyebabkan kemampuannya menggerus menjadi sangat besar, sehingga mampu membentuk parit yang dalam dan lebar. Yang kedua, tidak dapat dihilangkan dengan hanya pengolahan tanah biasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah. Yang pertama, sifat-sifat tanah meliputi sifat fisik, mekanik, hidrologi, kimia, reologi atau hitologi, mineralogi, dan biologi, termasuk juga karakteristik profil tanah seperti kedalaman tanah dan sifat-sifat dari lapisan tanah. Faktor erosi lainnya yakni erosivitas, topografi, vegetasi, fauna, dan aktivitas manusia. Dan yang terakhir, faktor pengelolaan atau perlakuan terhadap tanah. Sifat fisik tanah ada 5, yaitu tekstur, struktur atau agregasi tanah, jenis mineral, kedalaman dan sifat lapisan tanah, dan kesuburan tanah. Adapun pengaruh BO menurut Arsyad tahun 2000 yaitu memperlambat aliran permukaan, meningkatkan infiltrasi, dan menerapkan agregat tanah. Struktur atau agregat tanah meliputi bentuk dan stabilitas agregat, serta persentase tanah yang teragregasi sangat berperan dalam menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Tanah yang paling peka terhadap erosi adalah tanah yang paling rendah persentase agregasinya. Tanah-tanah dengan tingkat agregasi tinggi berstruktur kersai atau granular, sarang, tingkat, dan penyerapan air lebih jernih daripada tanah yang tidak terstruktur atau susunan butir-butir premier lebih rapat. Selanjutnya, jenis mineral. Jenis mineral sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Mineral liat, magmatic mempunyai nisbah silika terhadap sesquioksida yang tinggi, dan diketahui bahwa tanah-tanah yang banyak mengandung liat ini bersifat mengembang dan plastis jika basah, sehingga agregatnya tidak begitu stabil dalam air, oleh karena itu mudah tererosi.
Mineral liat kaulinit yang mempunyai nisbah silika terhadap sesquioxida bersifat rendah dan tidak mengembang dan hanya sedikit plastis jika basah dan membentuk agregat yang stabil. Selanjutnya, kedalaman dan sifat lapisan tanah merupakan karakteristik profil tanah yang berpengaruh terhadap erodibilitas tanah. Kedalaman tanah sampai lapisan kedap atau bahan induk akan menentukan jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Sifat lapisan tanah sangat berpengaruh terhadap laju peresapan air ke dalam tanah. Tanah-tanah yang dangkal atau entisol umumnya mempunyai kemampuan untuk menampung air relatif rendah. Sedangkan pada tanah-tanah yang tergolong ultisol dan altisol, keberadaan horizon bawah permukaan yang bersifat kedap atau horizon argilik dapat menjadi faktor hambat proses peresapan ke dalam tanah. Yang terakhir, kesuburan tanah. Pengaruh kesuburan tanah terhadap erodibilitas tanah berpangkal pada kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Pada tanah yang relatif lebih subur, pertumbuhan tanaman akan relatif lebih baik, berdampak pada tingkat kemampuan penyerapan air oleh tanah. Pada tanah yang subur, keberadaan sumber-sumber berbahan organik tanah akan lebih terjamin. Peranan bahan organik dalam menentukan kepekaan tanah akan erosi sangatlah penting. Pada tanah yang subur, kehidupan biota tanah juga akan lebih baik. Biota tanah seperti cacing sangat berperan dalam perbaikan sifat fisik tanah. Mikroorganisme tanah juga merupakan faktor penting dalam ekosistem tanah, diantaranya berpengaruh terhadap agregat tanah. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.